perempuan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur masih diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah online Pelkat PKP saat ini akan dilayani oleh Pendeta Betsy Ndun. Mari kita persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersedai Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja.
demi hari dilewati dalam kasih karunia Tuhan. Dia selalu menjaga dan menyertai anak-anaknya. Melalui firman-Nya, kita diajak untuk merenungkan, berharap, dan berdoa. Bagaimana cara kita untuk merenungkan, berharap, dan berdoa sehingga kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki? Mari kita mencari jawabannya melalui ibadah pada hari ini. Perempuan-perempuan yang terkasih, mari dengan sukacita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan bersama-sama. Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang mengasihi, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucap syukur atas berkat dan pertolongan yang telah Engkau berikan, sehingga kami kaum perempuan bisa beribadah walau hanya melalui channel YouTube. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon berkati setiap pelayan yang membantu melayani pada ibadah hari ini. Berkati Ibu Pendeta Bet Sindun yang akan memimpin ibadah ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, sertai teman-teman yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari manapun mereka berada, agar terhindar dari gangguan jaringan ataupun gangguan signal. Di dalam nama Tuhan, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami memulai ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Mari kita membaca Mazmur 1 ayat pertama sampai ke-6. Sebagaimana kita membaca Mazmur, kita akan membacanya secara silih ganti. Jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.
Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 156, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Shalom ibu-ibu, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang memungkinkan kami persekutuan kaum perempuan Jemaat Nazaret untuk ada bersama dalam ibadah saat ini. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami ingin untuk disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, boleh menolong dan memampukan kami untuk diubahkan, untuk hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang kekasih,
Mari berdiri untuk membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 16 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 16 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya sabda Allah menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu-ibu silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus kalau dia mengajar murid-muridnya, biasanya ia selalu memakai perumpamaan-perumpamaan agar lebih mudah dimengerti. Maka dia selalu memakai instrumen yang ada di sekitar kehidupan mereka atau yang ada di dekat kehidupan mereka. Misalnya ia memakai ungkapan pohon anggur, ia memakai ungkapan roti, ataupun gembala dan domba dan lain sebagainya. Nah, bacaan kita masih berbicara tentang roti. Yesus sebelumnya juga berbicara tentang roti hidup. Ia juga belum lama melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, bahkan juga memberi makan 4.000 orang dari roti dan ikan yang sedikit itu. Nah, sesungguhnya ketika dia melakukan mujizat-mujizat itu dengan memberi makan 5.000 orang dengan roti, ia sebenarnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri yang adalah sumber hidup. Ia berbicara kepada mereka tentang roti hidup Allah yang turun ke dalam dunia. Dan bacaan kita pada saat ini
juga menyebutkan tentang roti, tetapi kali ini ia berbicara tentang ragi yang bekerja dalam roti. Benda yang sangat kecil tetapi yang punya pengaruh yang sangat besar untuk mengembangkan adonan sehingga menjadi roti. Nah, dalam bacaan kita disebutkan bahwa ketika murid-murid menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Dan ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka lalu berpikir, oh, dia berkata-kata seperti itu maksudnya karena kita tidak membawa roti. Lalu Yesus menegur mereka. Dikatakan, hai orang yang kurang percaya, belumkah kamu mengerti? Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang baru saja Yesus lakukan, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, ternyata belum cukup untuk membuat murid-muridnya mengerti tentang siapa Yesus. Dan di sini Yesus berbicara dengan sedikit keras, dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Ini jelas sekali, ini sangat tegas. Yesus katakan, kamu gak kenal aku. Dan memang demikian, sebab murid-murid yang begitu dekat dengan Yesus, kemana Yesus pergi, mereka juga ada di situ. Mereka juga melihat apa yang Yesus perbuat, bahkan hal-hal yang besar terjadi. Tapi masih saja mereka melihat Yesus hanya sebagai pembuat mujizat. Mereka masih saja melihat Yesus hanya sebagai seorang guru dan bukan sebagai Mesias yang datang ke dalam dunia. Nah, ibu-ibu yang kekasih, karena mereka tidak mengenal Yesus, itu membuat mereka melihat Yesus, apa yang dia perbuat hanya dari sudut pandang manusia saja. Mereka tidak berpikir dari sudut pandang Yesus, mereka tidak melihat dari kacamata Yesus. Karena itu yang mereka lihat, segala yang terbatas. Dan karena itu ketika Yesus mengatakan sesuatu yang lebih jauh, lebih dalam, yang lebih besar, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus kerjakan. Ya. Karena mereka hanya melihat sejauh mata memandang hal-hal jasmani dan yang sementara saja. Ya. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting bagi murid-murid untuk tidak hanya menjadi murid, menjadi pengikut Yesus. Ikut Yesus pergi kemana-mana. Tetapi mereka harus mengenal Yesus. Mereka harus mengalami Yesus dan memiliki karakter Yesus.
Jadi tidak cukup hanya menjadi pengikut, tapi mereka harus menjadi seorang murid. Dan untuk mengenal Yesus dengan baik tentu mereka harus membangun hubungan yang intens dengan Yesus. Memahami apa yang Ia katakan, memahami apa yang Ia kerjakan. Bagi kita sekalian, ibu-ibu yang kekasih, tentunya untuk mengenal Yesus dengan baik, kita harus membangun hubungan yang intens dengannya lewat bergaul dengan firman Tuhan, memberi waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh kuasa-kuasa iblis dengan segala cara yang dipakai olehnya. Karena itu bagi murid-murid sendiri, Yesus ingatkan supaya mereka tidak diperdaya dan dikendalikan oleh ajaran-ajaran yang lain, atau di sini disebut ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, apakah ragi orang Farisi dan Saduki itu? Ibu-ibu, orang Farisi itu adalah kelompok Yahudi yang memiliki banyak pengikut. Mereka adalah orang-orang yang sangat tahu akan hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat untuk melakukan aturan-aturan agama dengan baik. Dan dari 10 hukum Taurat itu, mereka jabarkan lagi sampai sedetil mungkin. Dalam catatan dari 10 hukum Taurat itu dijabarkan lagi menjadi 316 hukum. Jadi bayangkan ibu-ibu, kalau dikatakan janganlah mengingini barang orang lain misalnya, atau hormatilah ayah dan ibumu, itu masih dijabarkan lagi. Menghormati ayah dan ibu itu yang seperti apa, dan seterusnya, sehingga ada 613 hukum. Dan itu mereka melakukannya. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sangat letterlek dan sangat kaku dalam menjalankan ibadah atau ritual agama, sampai-sampai itu menjadi rutinitas belaka. Mereka lakukan dengan begitu ketatnya, begitu kaku sehingga tanpa hati. Lalu dengan sikap mereka yang seperti itu, ibu-ibu yang kekasih, dikatakan bahwa mereka menjadi orang yang merasa dirinya dia paling benar, dia paling tahu tentang aturan agamanya. Dan akhirnya mereka mudah untuk menghakimi orang lain, menjadi hakim bagi sesama yang hidupnya tidak seperti mereka. Kalau sekarang mungkin kita bisa sebut sombong rohani. Bahkan mereka juga suka mencari puji-pujian untuk dirinya dengan kegiatan-kegiatan agama yang mereka jalankan, ritual agama mereka. Karena itu mereka ditegur oleh Yesus yang berdiri di pinggir-pinggir jalan, pakai jubah-jubah panjang, berdoa di sana untuk dilihat orang. Bahkan karena merasa diri mereka benar, mereka merasa mereka tidak memerlukan kasih karunia Allah karena mereka mampu.
Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hati-hati bagi kita. Sebab ragi yang seperti itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Dan jangan sampai ragi itu masuk menghamirkan kehidupan kita. Ya. Merasa kita paling benar, ya. Atau kita cepat menjadi hakim bagi orang lain. Jangan sampai pelayanan kita menjadi rutinitas tanpa hati, ya, atau dengan segala motivasi yang lain. Nah, orang Saduki ini, ibu-ibu yang kekasih, mereka merupakan kelompok yang kecil dalam Yudaisme. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat intelek. Mereka bergabung dalam kelompok atau bergabung dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan pada waktu itu. Dan mereka ini termasuk kelompok yang menyuap Yudas pada waktu itu. Nah, mereka ini sangat memakai logika, semua ya diukur dengan logika. Dan karena itu mereka tidak percaya terhadap hal-hal yang bersifat supranatural. Hal-hal yang menyangkut roh, malaikat, kebangkitan orang mati, itu mereka tidak percaya. Karena itu apa yang dikerjakan oleh Yesus sebagai mujizat mereka tidak percaya. Jadi hidup keagamaan mereka, kalau lihat dari packagingnya, dari luar itu bagus, kelihatan rohani sekali. Tetapi di dalamnya ya sangat-sangat sekuler. Ya. Itu orang Saduki. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga sikap dari yang disebutkan tadi, baik itu murid-murid, baik itu orang-orang Farisi, baik itu orang-orang Saduki, maka tiga kelompok sikap ini ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita perlu cermati, kita perlu waspada sehingga dia tidak masuk dalam kehidupan kita dan membuat kita orang-orang yang jauh dari kasih karunia Allah. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar dari pesan yang disampaikan. Yang pertama, bahwa betapa pentingnya kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak cukup kita hanya sebagai pengikut Yesus, followernya saja. Tetapi juga harus menjadi muridnya. Yang terus berproses, kita belajar untuk mengenal Dia dalam seluruh musim kehidupan kita. Jadi bukan saja ketika kita butuh, kita cari Yesus. Bukan saja ketika kita sakit, kita perlu pertolongannya. Bukan saja ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang sulit baru kita datang kepadanya. Tapi di dalam setiap keadaan adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan dengan baik. Bahkan kita juga harus mengenal atau menyadari bahwa semua berkat, semua pencapaian-pencapaian kita dalam kehidupan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi semata-mata karena Tuhan, karena Dia berkenan untuk memberkati kita. Dengan demikian kita tidak jatuh dalam kesombongan dan merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, ibu-ibu, kita juga memperoleh hikmat Tuhan sehingga kita mampu berpikir dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan.
agar kita tidak cepat diperdaya oleh ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Mencegah kita untuk bertindak dengan pikiran-pikiran manusia yang terbatas itu. Dengan mengenal Tuhan, kita juga terus diubahkan untuk menjadi seperti Kristus yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Jadi bukan kehendaknya sendiri. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini luar biasa. Pengenalan akan Tuhan akan merubah kita. Sehingga hidup kita bukannya diisi dengan keinginan, pikiran-pikiran manusiawi kita. Tetapi dengan karakter Tuhan yang ada di dalam kita. Dan hal ini akan teruji, ibu-ibu, akan terlihat melalui karakter hidup kita. Contohnya, pada saat kita harus mengampuni misalnya. Maukah kita mengampuni? Atau pada saat kita berada dalam satu situasi yang menuntut kita harus sabar. Sabar terhadap orang-orang yang mungkin sangat menyebalkan yang ada di depan kita misalnya. Bisakah kita melakukan itu? Atau pada saat kita diperhadapkan pada satu situasi di mana kita harus memberi sesuatu, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi harta benda kita. Maukah kita melakukannya? Atau ada banyak alasan yang kita lontarkan untuk tidak melakukannya. Nah, hal yang kedua, dengan pengenalan akan Tuhan akan menjadikan kita berpengharapan. Kenapa pengharapan, ibu-ibu? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu kepada siapa kita berharap. Kita menaruh percaya, kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Mazmur 37 ayat yang ke-24. Kita bisa membacanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pengharapan kita juga diletakkan pada kasih setia Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau itu penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Pengharapan inilah yang membuat kita kuat dan mampu untuk melewati berbagai tantangan hidup.
dan keluar sebagai pemenang. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, bahwa dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tahu bahwa ada janji penyertaannya bagi kita. Kita tidak berjalan sendiri sebab ada Roh Kudus, Roh yang menuntun kita, Roh yang menyertai kita, Roh yang menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena itu ibu-ibu yang kekasih, berilah tempat bagi Roh Tuhan untuk berdiam dan bekerja dalam hidup kita. Dan biarlah kita mempertajam pendengaran kita pada suara Tuhan yang menuntun kita untuk terus melakukan kehendak Allah dan tetap setia untuk menjadi murid Tuhan yang terus diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, dengan mengenal Tuhan, kita bisa berpikir dengan pikiran Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mudah dikalahkan, dibengkokkan dari jalan Tuhan. Dan dengan mengenal Tuhan, kita semakin setia dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kehidupan doa-doa kita. Sebagaimana tema yang diberikan bagi kita pada sore hari ini, Thinking, Hope, and Prayer. Tuhan memberkati. Amin.
Ibu-ibu, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, untuk persekutuan ibadah PKP GPIB Jemaat Nasaret yang Tuhan perkenankan bagi kami. Jadikanlah kami umat-Mu untuk semakin hari semakin berkenan kepadamu, dan hidup kami boleh menjadi alat yang menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kami boleh mengalami dan melihat Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh hidup untuk semakin mengenal Engkau. Kami boleh memiliki pengharapan, dan kami boleh membangun persekutuan dengan Tuhan hari demi hari yang boleh merubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Berkati ya Bapa di sorga setiap kami, ibu-ibu persekutuan kaum perempuan Jemaat Nasaret. Biarlah kami boleh menjadi teladan-teladan iman di tengah-tengah keluarga-keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan di Jemaat Nasaret, di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Biarlah kehadiran kami boleh memberkati banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada yang bergumul karena pekerjaan, ada yang bergumul karena persoalan rumah tangga, keluarga. Ada yang bergumul karena terpapar virus COVID. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kami dengan kacamata Tuhan, sehingga kami tetap memiliki pengharapan, kami tetap setia bersandar penuh kepada Tuhan, karena kami tahu pasti Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Maya Werinusa yang sedang dirawat di Ambon. Kami berdoa bagi Ibu Oma Poyoh Oleh yang dirawat di Rumah Sakit PON. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang. Kami berdoa bagi Ibu Els De Freitas. Kami berdoa bagi Monica Agustina. Bahkan semua yang tidak sebutkan, kami sebutkan namanya. Tuhan, kiranya boleh melawat mereka dengan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan nyatakan, agar mereka semua boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk mereka di mana yang telah disembuhkan, di mana Tuhan boleh menjawab doa-doa dan pergumulan mereka mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan,
Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin setia berjalan bersama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh kegiatan pelayanan secara online dari Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat Nasaret. Tuhan memberkati para pengurus, Tuhan memberkati semua anggota, bahkan dalam waktu dekat untuk kegiatan online market di bulan Februari. Biarlah Tuhan memberkati semua persiapan dan rencana-rencana kegiatan ini agar boleh berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang, tapi juga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, terkhusus bagi Indonesia, bahkan lebih kecil lagi dalam pelayanan dan kesaksian lewat Gereja Protestan Indonesia di bagian barat. Tuhan berkenan memberkati supaya kehadiran gerejamu terus membawa berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hikmat-Mu boleh mewarnai setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk mendatangkan kebaikan, pemulihan bagi bangsa ini dari pandemi COVID-19. Proses vaksinasi yang sedang berjalan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami meyakini ini adalah cara Tuhan bekerja untuk menolong dan memulihkan umat manusia di dunia ini karena pandemi COVID-19, dan teristimewa bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Ya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu Bapa. Kami yang beribadah di rumah-rumah, kami yang melayani dalam ibadah saat ini, pelayan liturgos, tim multimedia, pianis, pemandu lagu, semuanya ya Tuhan. Kami membawa pelayanan ini di hadapan Tuhan, dan biarlah boleh menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami persembahkan kepadamu, Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan,
Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang yang Kau kasihi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 4. Silakan berdiri untuk menyatakan ungkapan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa berkat-Mu melimpah atas kami. Kami pun menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan seluruh berkat-Mu. Namun, kami mohon sempurnakanlah syukur kami yang telah kami nyatakan lewat persembahan ini. Biarlah Tuhan mau menguduskannya demi pelayanan dan bertanggung jawab memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Pelkat. Latihan paduan suara Pelkat PKP GPIB Nasaret dilaksanakan setiap hari Senin bagi suara alto jam 7 malam dan Selasa bagi suara sopran jam 19.30. Mohon kehadiran partisipasi anggota Pelkat PKP di dalam latihan paduan suara Pelkat PKP GPIB Nasaret. Pelkat PKP hendak mengadakan PKP online market di bulan Februari ini. Oleh karenanya, kami mengundang ibu-ibu sekalian untuk berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Jika ibu-ibu berminat untuk ikut serta sebagai partner atau teman berdagang, untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi penghubung sektor PKP di masing-masing sektor. Batas waktu pendaftaran 4 Februari 2021. Selamat ulang tahun buat ibu-ibu PKP di bulan Januari, buat Ibu Irma Josephine Rumahnya Sairang, Ibu Anasya Wahanto Patinama, Ibu Santi Yohana Nirahua Tahapari, Ibu Michelle Hetaria, Ibu Titi Siahaan, Ibu Sheni Kalalo Bastian, Ibu Cindy Polipaar, Korina Manangka, Ibu Dori Lopati, Ibu Yenika Sembayang, Ibu Wika Kaihulu, Ibu Sally Soka, Ibu Natasha Tuhusula Kai Kandau, Amelia Paula Kasendar, Ibu Marta Gaselina Silain, dan Ibu Yohana Talahatu Rindo. Pengurus PKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Betsindun yang sudah menyatakan firman Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu, tim multimedia. Salam sehat dan selalu patuh pada protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang kekasih, mari berdiri kita mengakhiri ibadah persekutuan kaum perempuan saat ini. Jadilah murid Tuhan yang setia, berpikir, berharap, dan bersekutu dengan Tuhan dalam seluruh keutuhan hidup kita. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, dan jangan mengeluh, menolong orang yang lemah, menurut citra-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.